Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Ria. Kali ini kita akan membahas tentang kemagnetan dengan topik migrasi hewan dan konsep gaya magnet. Jadi pertama kita akan membahas tentang migrasi hewan. Di bumi ini terdapat beberapa hewan yang dia melakukan migrasi dalam hidupnya. Nah, beberapa hewan tersebut bisa bermigrasi itu karena dia memanfaatkan medan magnet dari bumi. Apa sajakah hewan tersebut? Yang pertama adalah burung. Jadi burung itu bisa bermigrasi, berpindah dari satu wilayah, dari satu benua bahkan ke benua lain itu dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Jadi burung contohnya yang bisa bermigrasi itu adalah burung elang dan burung layang-layang. Burung itu biasanya melakukan migrasi secara berkelompok. Nah, medan magnet bumi itu bisa dijadikan sebagai penentu arah utara dan selatan yang baik. Jadi di dalam otak burung itu terdapat magnetit atau mineral besi bermagnet yang dapat terpengaruh oleh medan magnet bumi. Jadi dia memanfaatkan medan magnet bumi karena punya bagian tersebut di otaknya. Kemudian hewan yang lain adalah penyu. Jadi penyu ini berbeda dengan burung. Kalau burung itu biasanya bermigrasi secara kelompok, tapi kalau penyu itu dia tidak. Jadi dia bermigrasinya sendiri tanpa mengikuti penyu yang lain. Nah, penyu ini memiliki kemampuan untuk menentukan garis bujur. Dia menggunakan dua set isyarat medan magnet bumi seperti kompas. Itu penyu. Hewan berikutnya adalah magnetotaktik bakteria. Jadi ada bakteri khusus memang dia yang bisa mendeteksi adanya medan magnet bumi. Namanya yaitu magnetotaktik bakteria. Jadi bakteri ini bergerak dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain itu menggunakan organel yang mengandung kristal magnetik dan dengan cara bergerak melalui jalur magnet bumi. Gerakan sel bakteri ini dikenal dengan istilah magnetotaksis. Jadi kalau digambar, ini ada bagian-bagian ini yang seperti butir-butiran yang berwarna coklat. Ini adalah bagian yang bisa mendeteksi medan magnet. Kemudian ada salmon atau ikan salmon. Jadi ikan salmon ini dapat kembali ke habitat semula atau perairan air tawar ya, perairan tawar setelah 2 tahun mengarungi samudra. Hal ini karena wilayah yang dilewati oleh salmon ini memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh salmon, sehingga salmon dapat kembali dengan selamat. Yang terakhir ada lobster duri. Kalau lobster duri ini juga dapat mendeteksi medan magnet dan dibuktikan dari hasil penelitian bahwa kemampuan lobster menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju ke arah kutub utara. Itu kalau lobster duri. Jadi ini adalah beberapa hewan yang bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Berikutnya kita akan membahas tentang konsep gaya magnet. Jadi magnet sendiri itu punya dua bagian, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Jadi ada dua bagian, kutub utara dan kutub selatan. Nah, magnet ini di bagian ujung-ujungnya, jadi yang di ujung kutub utara dan ujungnya kutub selatan, itu merupakan tempat yang paling besar gayanya. Jadi yang gaya magnetnya yang paling besar itu ada di ujung-ujungnya. Ini dibuktikan kalau didekatkan dengan benda-benda magnetik, maka yang paling ujung itu yang paling banyak ditempeli oleh benda magnetik seperti ini. Nah, untuk magnet ini, magnet yang bentuknya U, nah, ini yang magnet bentuknya batang. Nah, gambarnya ini adalah
hasil dari penampakan garis-garis gaya magnet. Jadi kalau di sekitar magnet dari arah utara menuju ke selatan, ini ada garis-garisnya. Nah, ini disebut garis-garis gaya magnet. Ya, jadi garis-garis gaya magnet. Semakin jauh nanti garis-garis gaya magnetnya akan semakin menghilang karena berkaitan dengan kekuatan magnet tersebut. Semakin jauh maka semakin berkurang. Nah, berikutnya tentang sifat magnet bahan. Jadi tidak semua bahan itu bisa terpengaruh oleh magnet. Jadi ada beberapa bahan yang bisa terpengaruh oleh magnet. Itu disebut sebagai bahan magnetik. Nah, bahan magnetik ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada bahan ferromagnetik, bahan paramagnetik, dan bahan diamagnetik. Untuk bahan ferromagnetik itu bahan yang mudah dipengaruhi oleh magnet. Contohnya ada besi, baja, nikel, dan kobalt. Untuk bahan paramagnetik ini dapat dipengaruhi oleh magnet, tapi dia tidak dapat dibuat untuk menjadi magnet. Contohnya adalah aluminium, magnesium, timah, dan platina. Nah, bahan diamagnetik, kalau bahan diamagnetik itu yang sulit dipengaruhi oleh magnet. Jadi dia kalau didekatkan dengan magnet itu sulit terpengaruhi, sulit tertarik. Seperti itu. Nah, contohnya adalah seng, timbal, perak, tembaga, dan emas. Jadi itu kelompok-kelompok bahan magnetik. Nah, bagaimana kita bisa membuat satu bahan ferromagnetik bisa menjadi magnet? Nah, ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan cara digosok, menggosokkan magnet yang sudah jadi dengan bahan ferromagnetik dengan arah yang konstan atau searah. Kemudian ada cara induksi. Kalau induksi itu mendekatkan magnet dengan bahan ferromagnetik. Kemudian yang ketiga ada elektromagnetik, yaitu melilitkan kawat berarus listrik DC atau yang searah terhadap bahan ferromagnetik. Caranya seperti apa? Ini ada skemanya. Nah, ini untuk cara menggosok. Jadi ini adalah yang bagian bawah itu besi atau bahan ferromagnetik yang akan dibuat magnet. Nah, magnet yang sudah jadi ini digosok secara searah. Searah. Seperti ini. Jadi jangan bolak-balik, tapi searah. Dari sini ujung sini ke belakang diangkat, kemudian digosokkan lagi. Seperti itu berulang-ulang sampai nanti besinya bisa menjadi magnet. Kemudian cara berikutnya adalah induksi. Kalau induksi itu gimana? Jadi induksi itu didekatkan. Ada magnet, kemudian ada besi. Jadi karena besi ini berdekatan sama magnet, maka jika di bawahnya atau di sekitarnya besi ini didekatkan bahan magnetik, maka akan terpengaruh atau tertarik oleh si besi ini. Ini cara induksi. Kemudian cara berikutnya yang elektromagnetik seperti ini. Contohnya jadi ada kawat yang dililitkan di paku, kemudian kawat ini dihubungkan dengan baterai. Nah, karena baterai ini adalah sumber tegangan DC ya, maka nanti si paku yang ada di dalamnya lilitan kawat ini akan bisa menjadi magnet. Buktinya apa? Dia akan bisa menarik ini klip, nah dia bisa menjadi magnet. Ketika arus listriknya nggak mengalir, berarti si paku ini nanti akan kehilangan sifat kemagnetannya. Jadi untuk elektromagnetik itu memang ketika arusnya dicabut atau dihilangkan, maka akan hilang juga sifat kemagnetannya. Jadi rata-rata untuk bahan magnet yang terbuat dari besi itu memang sifatnya sementara. Nah, untuk yang sifatnya permanen itu bisa dibuat dari bahan baja. Nah, penerapan elektromagnet itu ada di satu alat, yaitu yang sering kita jumpai ya, bel listrik. Jadi biasanya kalau di sekolah yang bel bunyinya kering, nah itu adalah salah satu alat yang menggunakan prinsip elektromagnet. Jadi dia skemanya kurang lebih seperti ini. Jadi ini elektromagnetnya. Nah, ini
belnya. Jadi seperti itu. Ketika listriknya dihilangkan, maka dia sifat kemagnetan dari elektromagnetik ini juga akan hilang. Nah, kalau kita bisa membuat magnet, maka kita juga bisa menghilangkan sifat kemagnetan. Caranya antara lain bisa dengan dipukul-pukul secara berulang, kemudian dijatuhkan secara berulang, atau dibakar, itu juga bisa. Dan terakhir yaitu dialiri arus AC atau bolak-balik. Jadi kalau kita buat tadi kan dialirinya harus arus yang searah atau DC. Nah, ini bisa hilang sifat kemagnetannya, suatu magnet itu kalau dialiri arus AC atau bolak-balik. Jadi itu beberapa cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan. Nah, di sekitar magnet ini terdapat area atau wilayah yang dia masih terpengaruh oleh magnet ya, jadi masih terpengaruh oleh magnet. Jika diletakkan bahan-bahan magnetik di sekitarnya, maka dia akan terpengaruh oleh magnet, akan tertarik atau terdorong. Misalkan itu magnet lain ya. Jadi wilayah ini atau daerah yang masih terpengaruh oleh magnet itu disebut sebagai medan magnet. Jadi dari pembahasan kita kali ini bisa kita simpulkan yang pertama, jadi terdapat beberapa hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi. Antara lain ada burung, penyu, bakteri, salmon, dan lobster duri. Nah, bahan magnetik itu dibedakan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Untuk menghilangkan sifat kemagnetan bisa dilakukan yang pertama dengan dipukul-pukul, dijatuhkan, dibakar, dan juga dialiri arus listrik AC. Dan yang terakhir, di sekitar magnet itu terdapat daerah yang terpengaruh oleh gaya magnet, yaitu yang disebut sebagai medan magnet.